Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Pagi Pak. Pagi Pagi ya. Pak. Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah habis Lebaran melebar perutnya. Alhamdulillah berarti makmur berarti Mas. Kalau Mas Raka udah mandi ya Mas Raka ya? Kelihatannya kayaknya baru bangun Udah. tidur ya. Oh udah ya, oke. Mas Arif hadir ya. Oke, tidak terasa kita hari ini pertemuan keberapa ini? 8 ya. Pertemuan ke-8 ya. Kita masih melanjutkan materi kita ya tentang apa? Konsep OOP ya yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kita mulai apa? Membahas OOP itu mulai pertemuan ke-8 ya. Kemudian ke salib UTS, hari ini baru kita lanjut ya untuk materi OOP-nya. Oke, ada yang masih ingat nggak? Oh ya, sebelum kita mulai ya, karena ini masih dalam suasana Syawalan ya, saya mohon maaf ya, lahir batin ya, jika selama pertemuan kita ya, dari awal sampai terakhir ya, ada kesalahan ya, mungkin dalam perkataan gitu ya, namanya bercanda gitu ya, mungkin kesalahan juga dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf gitu ya. Iya Pak, sama-sama. Iya. Oke, ini udah ada yang ke Jogja belum? Dengar-dengar isu katanya besok mau ada kuliah offline gitu ya, tapi masih terbatas gitu ya. Masih terbatas. Udah booking kosan sih Pak. Oh, udah booking. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi memang besok ada isu ya, kita mau kuliah offline tapi nggak tahu ya, intinya masih menunggu peraturan Pemda setempat ya. Apakah memang boleh diadakan kuliah offline atau enggak. Nah, kuliah offline-nya juga masih dibatasi sih. Misalkan kalau nggak salah sih satu prodi itu cuma satu mata kuliah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang dan sifatnya juga nggak wajib sih. Jadi mungkin yang mau offline gitu, apalagi yang belum pernah, ini angkatan 2000 kan belum pernah, 2020 belum pernah ya ke kampus ya kuliahnya ya, sejak masuk ya. Belum pernah. Belum pernah ya, Masuk mana ya. tahu buat ngilangin kangen gitu ya sama kampusnya seperti itu. Jadi memang masih dibahas gitu lah, apakah memang ada offline atau enggak gitu. Ini pertanyaan, mahasiswa dapat vaksin apa tidak ya? Untuk sementara belum ada Mas, Mas Helmi ya. Jadi untuk sekarang itu kan masih vaksinasi tahap 2 itu kan masih untuk pekerja umum kayak dosen ya gitu ya. Saya juga besok itu baru mau vaksin kedua. Kemarin vaksin pertama itu sebelum pertengahan puasa kalau nggak salah ya. Besok itu baru mau vaksin kedua. Jadi apa ya? Masih menunggu kalau mahasiswa nggak tahu tahap berapa gitu ya. Kalau mau cepat ya bayar sendiri gitu. Saya kemarin itu lihat daftar harga vaksin nggak terlalu ini sih, memang bervariasi ya, ada yang 100.000, 200.000 gitu ya. Jadi memang ini. Tapi kalau yang menunggu gratisan ya harap ya sabar aja gitu ya. Oke, ini satu prodi, satu mata kuliah itu maksudnya gimana? Jadi ini Mas, jadi memang masih dipertimbangkan ya. Karena memang kan peraturannya kan nggak boleh ngumpul banyak ya. Jadi kalau misalkan kalau kita adakan kuliah offline untuk semua mata kuliah kan nanti kampusnya penuh gitu kan, nggak boleh itu dari. Makanya itu biasanya nanti dipilih. Jadi misalkan dari satu prodi ini kira-kira mata kuliah apa yang akan di offline kan gitu ya. Dan itu juga dipilihnya nanti terutama untuk mata kuliah yang praktikum. Jadi target utamanya itu mata kuliah praktikum. Jadi satu prodi hanya diambil satu mata kuliah. Jadi misalkan kalau kelas IF02 ini misalkan ada 11 mata kuliah ya, yang offline itu cuma satu mata kuliah gitu ya. Jadi enggak semua mata kuliah. Jadi dipilih. Jadi tergantung kebijakan masing-masing prodi ya, yang mana yang mau di offline-kan ya. Seperti itu. Dan mahasiswa juga daftar gitu ya. Yang mau misalkan minggu ini yang mau offline siapa nanti daftar gitu. Itu wacananya seperti itu ya. Wacananya seperti itu. Jadi mungkin prioritas mungkin mahasiswa yang sudah domisili di Jogja atau memang sudah standby di Jogja, mungkin dari luar terus tiba-tiba main ke Jogja
terus pengen kuliah offline lah, nyobain 1 minggu gitu, seperti itu. Jadi masih dibahas teknisnya seperti apa gitu. Tapi intinya tetap tergantung dari peraturan pemerintah. Jadi walaupun kampus sudah pengen ngadain offline tapi pemerintah nggak boleh, ya sama aja, tetap nggak boleh gitu. Jadi intinya tetap tergantung peraturan Pemda. Kan memang ada isunya dari pemerintah kan Juli itu sudah offline kuliahnya, tapi kan tetap ngelihat kondisi COVID terakhir gitu ya, seperti itu. Oke, itu ya untuk intronya. Untuk semester ganjil yang offline. Ya itu Mbak, kemarin itu sempat dibahas itu yang semester ganjil itu teknisnya seperti itu. Jadi nggak full offline. Jadi hanya salah satu mata kuliah saja untuk masing-masing prodi yang diambil. Yang mana sih yang mau di offline kan itu masing-masing tergantung prodi tadi. Makanya itu tadi kalau misalkan kalau mahasiswa luar Jawa ya mungkin online aja kali ya. Maksudnya kayak tadi misalkan Anda itu besok itu ngambilnya 11 mata kuliah, ternyata yang di offline kan cuma satu, kan eman-eman ya. Udah ke Jogja, kuliah offline-nya cuma satu mata kuliah, sisanya online, seperti itu. Jadi memang prioritasnya mungkin mahasiswa yang domisili Jogja atau mahasiswa luar yang memang kebetulan standby di Jogja gitu. Seperti itu. Wacananya seperti itu kemarin di rapat hari Senin, kalau ya hari Senin kemarin seperti itu, ketika kita membahas persiapan perkuliahan semester ganjil gitu ya. Jadi memang ada rencana offline tetapi tidak semua, dan mahasiswa juga dibatasi ya, kalau nggak salah itu 50% ya, yang boleh ikut offline itu hanya 50% dari jumlah mahasiswa, seperti itu. Kalau S1 itu masih lama Mas ya. Kemarin itu sempat dibahas itu yang D3. Wah, ini D3 itu angkatan 2020 itu ini udah semester 2 ya, udah setengah jalan gitu loh. Itu yang dikhawatirkan nih gimana nih. Makanya kemarin ada rencana kalau D3 dulu gimana. Soalnya kan D3 itu cuma masa studinya 3 tahun ya. Kalau S1 kan masih lama gitu ya. Jadi memang kemarin itu kasihan yang D3 gitu lah, angkatan 2020 gitu ya. Dari awal kuliah sampai selesai nanti masa online terus, seperti itu. Oke, seperti itu ya infonya untuk perkuliahan perkuliahan isu perkuliahan offline-nya seperti itu. Jadi memang masih belum full ya, tergantung peraturan pemerintah ya, seperti itu. Dan kemudian dosen juga nggak dipaksa, intinya ditanya mau offline apa enggak gitu ya, terserah dosennya. Kalau dosennya nggak berani ya ya tetap online gitu. Intinya masih fleksibel lah peraturannya, dan masih tergantung dari peraturan pemerintah setempat apakah boleh mengadakan kuliah offline apa enggak. Kalaupun jadi kuliah offline, kayaknya kemarin sempat dibahas teknis itu ribet banget gitu ya. Jadi kayak jalannya itu nggak boleh barengan gitu ya, nggak boleh pegangan tangan, ribet lah ya, nggak boleh tangganya itu ya harus satu jalur gitu ya, nggak boleh mepet-mepet, pokoknya ribet juga sih kalau kuliah offline gitu ya dengan kondisi sekarang gitu ya. Prokesnya ketat banget gitu, seperti itu. Oke, itu ya untuk info perkuliahan offline-nya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Lanjut aja ya. Jadi kayaknya sih lebih, kalau saya pribadi ya lebih seneng online gitu ya. Seperti itu. Oke, ya kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya, materi kita hari ini ya masih melanjutkan ya tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan paradigma OOP ya. Kemarin sudah kita bahas. Ada yang masih ingat nggak OOP itu apa kemarin? Ya, jadi kita masih lanjutan ya tentang OOP ya. Jadi kan kemarin itu OOP itu ada apa? Ada 4 ya. Ada 4 konsep atau yang disebut dengan pilar-pilar OOP ya. Di pertemuan ke-6 ya kita sudah bahas konsep yang pertama. Apa itu kemarin? Gimana? Ada yang masih ingat nggak yang pertama konsepnya? Inheritance. Nah, inheritance ya. Itu. Sorry. Yang pertama itu kemarin enkapsulasi ya. Enkapsulasi, ya itu ya. Yang hari ini baru kita bahas nanti inheritance ya. Yang hari ini nanti inheritance. Nah ini.
Jadi yang pertama itu kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan ke-6 adalah enkapsulasi, ya. Masih ingat nggak enkapsulasi apa? Pembatasan akses. Jadi kayak apa? Function ini atau variabel ini tuh aksesnya tuh dia tuh public, protected atau private gitu, Pak. Oke, ya yang lain ada apa? Ya itu salah satu implementasi, Mas. Definisi dulu apa, Mas? Ada yang ingat nggak enkapsulasi itu apa? Ini penting loh definisi itu. Ya, jadi enkapsulasi itu adalah sebuah teknik ya untuk menyembunyikan informasi dan operasi ya yang dibungkus di dalam sebuah kelas. Jadi enkapsulasi itu implementasinya dalam bentuk kode adalah kelas. Jadi ketika kita membuat kelas, kita membuat property, kita membuat metode ya, kemudian menentukan akses modifier-nya ya, property ini apa, metode ini apa, itu berarti kita sudah menerapkan konsep yang namanya enkapsulasi. Seperti itu ya. Jadi enkapsulasi itu teknik untuk membungkus informasi ya. Informasi kan diwakili oleh apa kemarin? Apa? Informasi dari sebuah objek itu diwakili oleh apa? Diwakili oleh properties ya. Kemudian operasi diwakili oleh metode. Nah, enkapsulasi membungkus operasi dan informasi. Nah, seperti itu ke dalam sebuah kelas. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas, kemudian di dalamnya ada member-member kelas seperti properties, method, dan lain-lainnya, berarti kita sudah menerapkan konsep enkapsulasi seperti itu ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah konsep yang kedua, yaitu inheritance ya. Ini inheritance artinya adalah pewarisan. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita masih ada polymorphism ya. Jadi nanti untuk polymorphism ini nanti ada dua cara ya. Nanti kita bisa menggunakan inheritance ya. Jadi polymorphism ada hubungannya dengan inheritance. Jadi nanti kalau masih belum paham inheritance nanti agak susah nanti polymorphismnya. Karena untuk menerapkan polymorphism nanti membutuhkan pengetahuan tentang inheritance. Jadi ada dua cara nanti untuk polymorphism, ada dua cara. Bisa dengan menggunakan inheritance atau pewarisan. Yang kedua nanti menggunakan interface. Jadi ada dua cara. Konsep terakhir yang akan kita pelajari nanti adalah abstraction ya. Ya, abstraction itu apa nanti kita bahas pada pertemuan yang detik-detik terakhir ya. Jadi abstraksi juga sama. Untuk menerapkan abstraksi ada dua cara, nanti bisa dengan menggunakan class abstraction atau yang kedua dengan menggunakan interface ya. Jadi interface yang digunakan untuk polymorphism nanti juga akan kita gunakan untuk ketika kita membahas materi abstraksi. Nah, seperti ini ya. Ini konsep-konsep dasar OOP yang akan kita pelajari sampai akhir semester ya. Jadi materi kita sampai akhir semester itu hanya tentang OOP seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke inheritance atau pewarisan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, cukup ya. Kita lihat dulu definisi ya. Apa yang dimaksud dengan inheritance atau pewarisan ya? Sesuai dengan pewarisan ini kan kita kembali ke konsep OOP ya. OOP itu kan mengambil konsepnya dari dunia nyata ya. Jadi seperti pewarisan ini ya sama konsepnya diambil juga dari dunia nyata. Misalkan kita aja lah sama orang tua kita ya. Kita itu kan keturunan dari bapak ibu ya. Biasanya kan ada saja kemiripan ya. Baik itu secara fisik mungkin wajahnya mirip gitu ya. Terus apalagi mungkin gaya bicaranya gitu ya. Gaya berjalannya dan sebagainya. Nah, ini konsep pewarisan yang diambil dari dunia nyata. Nah, ketika konsep ini dibawa dalam konsep OOP sama, jadi lebih kurang sama gitu ya. Jadi konsep yang ada di dunia nyata itu bisa kita implementasikan di dalam konsep OOP. Oke, sekarang kita lihat ya definisi dari konsep pewarisan ya di dalam OOP apa sih gitu ya. Nah, ini adalah definisinya ya. Inheritance adalah sebuah konsep ya yang memungkinkan membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada gitu ya. Berarti nanti kelas baru ini akan mewarisi ya
apa-apa yang sudah ada di kelas yang sebelumnya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konsep inheritance. Jadi simple gitu konsepnya ya. Jadi kita membuat kelas baru. Jadi misalkan kita sudah punya kelas A ya, A. Kemudian kita ingin buat kelas baru, misalkan kelas B. Ya. Kelas B ini nanti dibuat berdasarkan kelas A, gitu ya. Jadi kelas B akan kita buat berdasarkan kelas A. Nah, kelas A ini nanti kan punya member ya, member kelas. Ya. Karena kelas B ini turunan dari kelas A, berarti dia, kelas B ini nanti akan mewarisi member kelas yang dimiliki oleh kelas A. Sama kayak tadi kan kita keturunan Bapak Ibu gitu ya. Kita ya ada kemiripan, mungkin wajahnya mirip gitu ya, gaya bicaranya. Itu secara fisik. Mungkin secara yang lain misalkan mungkin nanti mewarisi usaha bapaknya dan sebagainya seperti itu ya. Sama seperti ini. Kelas B misalkan kita buat berdasarkan kelas A. Berarti nanti kelas B ini dia berfungsi sebagai kelas anak, kelas A ini adalah induknya, berarti nanti kelas B akan mewarisi member kelas dari kelas induknya. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan konsep inheritance atau pewarisan. Jadi sama persis dengan konsep yang ada di dunia nyata. Contoh gitu ya. Contoh misalkan kita punya 3 buah kelas. Kita punya kelas karyawan, kita punya kelas customer, kita punya kelas mahasiswa. Gitu ya. Nah, ketiga kelas ini misalkan dibentuk dari sebuah kelas yang namanya kelas person gitu ya. Nah, ini yang ilustrasinya ya. Jadi di sini berarti nanti kita punya kelas karyawan ya. Jadi konsepnya sangat sederhana sendiri, kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, tadi contohnya di sini kalau berdasarkan ilustrasinya kita akan membuat beberapa kelas baru, misalkan employee, customer, dan student berdasarkan kelas yang sudah ada. Person, kenapa sih kita butuh kelas person? Ya kita lihat ya. Jadi misalkan di sini kita punya kelas employee ya. Kemudian kita punya kelas satu lagi apa ya? Customer. Nah, saya ambil 2 aja ya. Nah, kalau kita lihat informasi yang ada di kelas employee dan customer itu kira-kira apa saja? Informasinya, berarti propertiesnya. Kira-kira untuk kelas employee itu kira-kira propertiesnya apa saja? Apa? Nama. Nama ya, yang umum lah ya. Ada nama. Apalagi? Nama, Mungkin alamat ya. Alamat. Jenis Iya. kelamin. Nah, iya, jenis kelamin gitu ya. Umur. Umur juga boleh. Atau berdasarkan tanggal lahir gitu ya. Dari tanggal lahir nanti kan bisa dihitung umurnya. Nah, informasi yang dimiliki oleh employee ini sama nggak dengan customer? Secara umum sama ya. Nah, sama ya. Ya paling-paling nanti misalkan employee itu mungkin punya nick gitu ya, karyawan punya nick misalkan. Yang membedakan mungkin customer mungkin punya kode customer gitu ya. Kode customer. Atau misalkan customer mungkin punya karyawan misalkan punya NPWP gitu ya untuk potong gaji dari perusahaan gitu ya. Nah, ini kita lihat sama secara umum ya. Kita lihat di sini ya. Di sini ada penulisan kode yang sama. Nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir. Nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, ya seperti itu ya. Kita lihat ada kode yang sama. Misalkan kita mau menambahkan informasi baru, misalkan kode pos. Kode pos misalkan. Berarti kan ini harus kita copas ya, biar nanti customer juga punya kode pos. Seperti itu ya. Nah, ini tanpa menerapkan konsep inheritance. Nah, sekarang kita lihat kembali ya ke tadi. Inheritance adalah salah satu konsep penting yang memungkinkan kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang ada. Contoh di sini kita akan membuat beberapa kelas
ada kelas karyawan, customer, student. Yang mana ketiga kelas ini nanti kita buat berdasarkan kelas dasarnya, yaitu kelas person atau orang ya. Kenapa di sini ada kelas person? Karena employee itu yang namanya employee itu ya pasti orang gitu ya. Customer itu ya orang, student atau mahasiswa juga orang. Nah, konsep inilah nanti yang akan kita bahas. Nah, dari konsep ini nanti ada dua istilah ya. Kelas induk atau disebut juga person. Di sini posisinya dia adalah berfungsi sebagai kelas induk ya, atau disebut dengan base class. Kemudian kelas anak disebut juga dengan derived class, seperti itu. Oke, ini definisinya. Jadi inheritance adalah salah satu konsep yang memungkinkan membuat kelas baru berdasarkan kelas yang ada. Itu secara definisi. Nah, sekarang kita lihat manfaatnya apa sih pewarisan itu. Nah, ini manfaatnya. Penggunaan ulang kode yang sama. Nah, ini penting, yang penting ya. Penggunaan ulang kode yang sama. Dengan menggunakan pewarisan, kelas baru atau kelas anak akan mewarisi member kelas dari kelas induknya. Kita lihat kembali ke sini ya. Kita lihat di sini terjadi pengulangan ya, beberapa baris kode yang sama ya, ditulis di beberapa tempat ya. Ini kebetulan kita baru punya dua kelas ya, employee dan customer. Kalau kita nambah lagi kan kelas student ya. Nah, berarti kan kita harus ngopi nih. Nah, ini kan di copy jadinya ya. Copy, kemudian student misalkan punya MPM gitu ya. Nah, ini tanpa pewarisan. Nah, sekarang kita akan menerapkan konsep pewarisan. Berarti tadi kita harus menciptakan kelas baru yang berfungsi sebagai kelas induk. Misalkan di sini nama kelasnya adalah person. Ya. Nama kelasnya adalah person. Oke, kita tambah kelas baru person. Nah, kita lihat informasi-informasi yang sama yang dimiliki oleh kelas-kelas anaknya itu kita pindah ke kelas person. Misalkan kayak, nah ini sama ya, kita pindah. Oke, berarti di sini kita hapus ya. Ini kita hapus. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Di sini kita punya kelas person, kelas employee, kelas customer, kelas student. Nah, di sini kita akan membuat kelas employee, customer, student berdasarkan kelas person. Berarti kelas employee menjadi turunan dari kelas person, gitu ya. Kelas customer menjadi turunan dari kelas person, student juga sama ya. Nah, karena employee ini nanti turunan dari kelas person, otomatis employee ini akan mewarisi nama ya, member kelas yang dimiliki oleh kelas person. Oke, sekarang udah kelihatan ya manfaatnya ya. Jadi di employee ini kita tidak perlu memdefinisikan nama, alamat, kode pos, dan sebagainya. Di customer juga kita nggak perlu mendefinisikan nama, alamat, kode pos, dan sebagainya. Kita cukup menambahkan perintah agar kelas customer ini menjadi turunan dari kelas person. Nah, gimana caranya? Nanti kita lihat ya di slide-nya ya. Oke, manfaat inheritance adalah penggunaan ulang kode yang sama ya. Di sini nanti kita akan lihat bahwa nama, alamat ini bisa digunakan langsung di employee, customer, dan student tanpa kita harus menuliskannya. Ya, jadi nanti employee ini punya nama, alamat, kode pos gitu ya. Customer itu akan punya nama, alamat, kode pos, dan seterusnya tanpa kita harus menuliskan di kelasnya masing-masing seperti itu ya. Itu manfaat pertama. Yang kedua nanti untuk menerapkan konsep polymorphism ya, yang besok yang akan kita pelajari ya. Polymorphism itu salah satu cara untuk menerapkan konsep polymorphism itu nanti dengan menggunakan pewarisan. Cara yang kedua nanti bisa menggunakan interface. Tadi sudah kita bahas sekilas ya. Itu manfaat inheritance. Yang kedua, jenis hubungannya ya. Jadi dua buah kelas ya yang terhubung dengan menggunakan konsep pewarisan, jenis hubungannya disebut dengan is a. Is a itu artinya kan adalah ya. Contoh misalkan mahasiswa adalah orang gitu ya. Student is person. Karena student itu turunan dari kelas person, maka kita bisa mengatakan bahwa student itu adalah orang gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian karena employee itu turunan dari kelas person, maka kita bisa mengatakan bahwa karyawan itu ya orang gitu ya. Dosen itu orang gitu ya. Apalagi? Buruh itu orang, seperti itu ya. Jadi konsep inheritance itu disebut dengan is a, adalah gitu ya. Jadi ketika dua buah kelas terhubung dengan menggunakan konsep pewarisan, maka jenis hubungannya disebut dengan is a, adalah gitu ya. Student adalah person, employee adalah person, dosen adalah person, dan sebagainya. Itu jenis hubungannya.
Kemudian sysub hanya mendukung single inheritance. Berarti di sysub itu sebuah kelas hanya boleh memiliki satu buah induk. Contoh misalkan employee itu induknya cuma satu, yaitu person gitu ya. Customer nggak boleh induknya dua, employee dan person nggak boleh. Karena di sysub itu dia hanya mendukung satu jenis pewarisan. Ya. Artinya sebuah kelas hanya bisa mewarisi satu buah kelas yang ada. Jadi nggak boleh dua. Jadi customer itu induknya nggak boleh employee dan person. Jadi induknya ya customer itu ya person aja gitu ya. Atau induknya kelas yang lain. Intinya hanya boleh memiliki satu buah kelas induk atau base class. Kemudian untuk menerapkan konsep inheritance gampang. Kita cukup menambahkan keyword titik dua. Contoh misalkan seperti ini ya. Employee turunan dari person. Kita tinggal menambahkan person. Nah, gitu. Simple ya. Employee titik 2% ini artinya adalah employee turunan dari kelas person. Karena employee ini turunan dari kelas person, kita bisa mengatakan employee ini adalah person. Seperti itu ya konsepnya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Misalkan kita buat tes buat objeknya ya. Di sini kita punya kelas person, kita tes buat dulu. Buat objek person ya. Person sama dengan new person ya. Person titik. Nah, ini kan muncul semua ya propertiesnya ya, jenis kelamin, nama, tanggal lahir, kode pos, alamat. Ya, muncul semua properties yang ada dimiliki oleh kelas person. Oke, sekarang kita coba buat objek dari kelas employee ya. Employee ya. Nah, kita lihat di sini objek dari kelas employee baru punya dua properties ya, nick dan npwp. Namanya mana belum muncul karena di sini kan employee belum turunan dari kelas person. Nah, agar employee ini bisa mewarisi properties nama, alamat dan sebagainya, kita tinggal tambahkan keyword titik dua person. Ya, sekarang kita coba employee. Nah, udah muncul ya. Nah, sudah muncul jenis kelaminnya, alamat, nama, tanggal lahir. Nah, ini properties ini diwarisi dari kelas person. Seperti itu ya. Ya, sampai di sini udah kelihatan ya manfaat dari kelas dari konsep pewarisan, udah kelihatan ya. Ya, jadi kita membuat sebuah kelas berdasarkan kelas yang sudah ada, gitu ya. Nah, tidak hanya properties, kan yang diwarisi adalah member kelas ya. Kita bisa menambahkan misalkan metode public void test ya. Sekarang kita tes employee. Nah, tes. Nah, ini muncul jadi diwarisi juga gitu ya. Dan ini kelihatan ya, tes ini person titik tes, berarti tes ini diwarisi dari kelas person gitu ya. Nama juga sama. Person titik nama, berarti nama ini diwarisi dari kelas person. Kalau nick kan enggak. Nick ini employee, berarti punyanya kelas employee sendiri. Jadi nick ini adalah properties yang dia itu punyanya kelas employee sendiri. Tetapi kalau untuk nama, alamat, kode pos, dia warisi dari kelas person. Seperti itu ya. Nah, sama. Kita coba kelas yang lain ya. Misalkan student, new student ya. Student titik. Nah, di sini student baru punya MPM. Ya. Nah, benar ya, baru punya MPM. Ya. Baru punya MPM. Nah, agar student ini juga punya nama, alamat, dan sebagainya, kita tinggal turunkan dari kelas person. Nah, seperti itu ya, tinggal tambahkan titik dua, kemudian sebutkan nama kelas induknya apa. Dalam hal ini adalah kelas person, berarti student, titik. Nah, ini udah muncul semua kan. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep inheritance. Jadi kita membuat sebuah kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Kemudian tadi manfaatnya dari inheritance itu adalah penggunaan ulang kode yang sama. Ya, jadi kelas baru atau kelas anak ini akan mewarisi member kelas dari kelas induknya seperti itu. Nah, kita lihat ya, misalkan dibutuhkan properties baru ya. Kita sebut ini employee misalkan lengkap ya.
sudah sama, student juga udah lengkap juga ya propertiesnya ya. Jadi selain punya properties sendiri, dia juga punya dapat warisan properties dari kelas person. Nah, misalkan dibutuhkan properties baru email gitu ya. Ya, kita tinggal string email ya di sini ya. Nah, otomatis nanti email ini juga akan diwarisi oleh kelas employee dan kelas student. Kalau nggak percaya, kita coba. Nah, ini udah ada email ya. Yang di student juga otomatis mendapatkan email ya yang dia warisi dari kelas induknya. Seperti itu ya. Nah, untuk konsep pewarisan mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi konsep pewarisan itu sederhana ya. Kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada ya. Kemudian untuk implementasinya kita cukup menggunakan keyword titik 2 ya. Jadi nama kelasnya titik 2, nama kelas induknya apa seperti itu. Contoh. Nah ya. Oke, kemudian untuk member class yang akan diwarisi oleh kelas-kelas anaknya adalah member class yang akses modifier-nya hanya public atau protected ya. Jadi kalau misalkan kelas induknya punya private ya, misalkan punya sebuah metode ya, tapi misalkan metodenya private. Nah, ini tidak akan diwariskan ya. Jadi kelas anak tidak akan mewarisi member class yang akses modifier-nya private ya. Kita coba. Tes ada ya, tapi tes 2 nggak muncul karena dia apa? Karena dia private. Nah, gimana tadi agar member kelasnya itu bisa diwarisi oleh kelas anaknya? Syaratnya cuma 2 tadi. Akses modifier-nya public, atau yang kedua adalah protected ya. Nah, gitu. Sekarang kita coba lagi. Nah, udah muncul ya. Oh, sorry, bukan di sini ya. Nanti munculnya itu di kelas sininya, personnya di sini. Misalkan jadi kalau khusus untuk metode yang akses modifier protected itu hanya bisa diakses dari kelas anaknya. Ini ya muncul ya, tes 2. Jadi tidak bisa dari objeknya ya. Jadi tidak bisa dari objeknya. Kalau yang dari objek kelas anaknya itu hanya akses modifier yang dia itu akses modifiernya public. Sedangkan untuk akses modifier yang protected itu hanya bisa diakses langsung dari kelas kelas anaknya seperti itu. Jadi di sini baru dikenali metode tes 2-nya. Kalau dia protected dan ada bintangnya gitu ya. Jadi protected itu hanya bisa langsung diakses dari kelas anaknya. Ini dari kelas anak ya. Sedangkan ini dari objeknya. Jadi beda, harus dibedakan. Ini kok Pak nggak muncul ya? Tes tes 2 kok nggak muncul di sini? Ya memang nggak muncul. Jadi tes 2 itu hanya muncul langsung diakses dari kelas anaknya. Kalau tes 3 ini kan ini metodenya student yang kita tambahkan tadi ya. Seperti itu. Nah, jadi hanya bisa diakses dari kelas anaknya. Nah, ini. Ini tes 2 ini diwarisi dari member class yang akses modifier-nya adalah protected. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi member class yang diwarisi oleh kelas anaknya hanya member class yang akses modifier-nya adalah public atau protected. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan untuk konsep pewarisan ya. Saya rasa sederhana ya, kita membuat sebuah kelas baru berdasarkan kelas yang ada ya. Manfaatnya itu tadi adalah penggunaan ulang kode yang sama gitu ya. Jadi kita tidak perlu menulis kode yang sama beberapa kali, kita cukup mewarisi dari kelas yang ada. Contoh lain misalkan kita punya kelas karyawan ya. Kelas karyawan ini umum. Ternyata di perusahaan kita itu karyawannya banyak. Misalkan ada manajer gitu ya, ada staff, mungkin ada karyawan lain. Nah kita bisa bikin kelas staff. Misalkan kayak gini, kita punya kelas karyawan. Kemudian misalnya ternyata karyawan itu ada manajer juga gitu ya, kelas manajer gitu ya.
kemudian ada kelas staff biasa gitu. Nah, kita bisa membuat kelas manager dan staff ini dia turunan dari kelas karyawan gitu. Jadi kelas karyawan nanti umum, nanti kelas manager itu dia akan mewarisi informasi yang dimiliki secara umum oleh kelas karyawan. Misalkan tadi ada nick, ada nama, ada nomor HP dan sebagainya. Tetapi manajer nanti punya properti khusus, misalkan mungkin ada tunjangan gitu ya. Jadi misalkan di sini ada nick, ada nama, ya, alamat gitu ya. Nah, manajer misalkan dia ada selain punya nick, nama, alamat, dia mungkin punya gaji pokok misalkan ya, kemudian tunjangan gitu ya, tunjangan jabatan gitu ya. Tapi kalau staff mungkin cuma punya gaji pokok gitu ya. Nah, seperti itu sama kasusnya. Nah, ya, jadi nanti kita bisa membuat kelas manajer dan staff berdasarkan kelas karyawan. Ya, berarti nanti nick, nama, alamat, nah, cukup kita definisikan di dalam kelas karyawan. Ya, tetapi nanti untuk kelas manajernya karena dia punya properti khusus, misalkan tadi ada gaji pokok, tunjangan jabatan, kemudian staff hanya punya gaji pokok, itu bisa dengan menggunakan konsep pewarisan seperti itu ya. Jadi sama kayak kasus tadi, kita punya kelas person punya informasi yang umum, ada nama, alamat dan sebagainya. Kemudian kita punya kelas khusus, ada kelas karyawan, ada kelas dosen, ada kelas siswa yang secara umum punya nama, alamat dan email ya. Kemudian masing-masing kelas ini dia juga punya properti khusus kayak tadi ya. Kayak student ada MPM gitu ya. Karyawan ada NIK dan NPWP, tetapi secara umum mereka mewarisi properti umum yang dimiliki oleh kelas induknya. Nah, seperti itu. Oke, itu mungkin untuk contoh penerapan konsep inheritance. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, sederhana ya. Jadi kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Kemudian untuk implementasinya cukup menggunakan titik 2 ya. Titik 2. Kemudian kita harus tahu member kelas yang akan diwarisi oleh kelas anaknya itu hanya member kelas yang akses modifier-nya public dan protected. Jadi kalau kita punya member kelas yang akses modifier-nya adalah private, itu tidak akan diwarisi oleh kelas anaknya seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, cuma ini ya materi pewarisan sederhana ya. Jadi enggak ribet. Cukup seperti ini. Tadi definisinya kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Ya, manfaat dari inheritance kita penggunaan ulang kode yang sama ya. Kita sudah lihat tadi untuk nama, alamat tidak perlu ditulis di setiap kelas anaknya, kita cukup warisi dari kelas induknya. Kemudian manfaat lain adalah nanti akan menerapkan konsep polymorphism ya yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, contoh ya. Contohnya tadi sudah saya bahas. Kita punya kelas employee dan kelas student ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini terjadi beberapa penulisan ulang kode yang sama ya, ada name, address, phone number gitu ya. Ini kan ngulang ya, ada di 2 tempat, ada di kelas student dan ada di kelas employee. Nah, agar kita bisa menulis atau apa ya, istilahnya menghemat penulisan kode ya. Kemudian nanti untuk mempermudah maintenance kodenya. Jadi misalkan kalau di sini nambah email, ya di sini kan misalkan kita nambah apa ya? Misalkan kode pos. Misalkan nanti employee dan student itu ada kode pos, berarti kan kita harus menambahkan 2 baris kode ya. Di sini di employee nambah kode pos, di student juga nambah kode pos. Ini kalau tanpa pewarisan. Kemudian untuk menerapkan pewarisan kita buat saja kelas induknya misalkan dengan nama person, kemudian properti yang sama kita pindah ke kelas person, kemudian properti yang sama yang sudah kita pindah itu kita hapus dari kelas anaknya. Ya, jadi misalkan kayak di employee itu dia untuk name, address, phone-nya dihapus ya, berarti nanti tinggal employee ID sama tax number ya. Kemudian di student itu dihapus semua ya, kecuali student ID dan email ya. Kemudian agar student dan employee ini mewarisi nama, alamat dan nomor HP ya, kita tinggal menerapkan konsep pewarisan dengan menambahkan titik 2 ya. Seperti ini. Nah, itu berarti employee, student turunan dari kelas person seperti itu ya. Sama yang sudah saya contohkan ini ya, sama. Kemudian cara penggunaannya ya sama ya. Nah, itu ya.
Kita lihat di sini ya, kelas employee ini propertiesnya hanya 2 yang terlihat. Tetapi karena dia ini turunan dari kelas person, ketika kita membuat objek dari kelas employee, kita tetap bisa mengakses nama, alamat, dan nomor HP. Ya, karena nama, alamat, dan nomor HP ini dia warisi dari kelas induknya, dalam hal ini adalah kelas person. Sama, student juga sama. Student ini kan aslinya kalau kita lihat cuma punya student ID dan email ya, tapi karena dia ini turunan dari kelas person yang mempunyai nama, alamat, nomor HP, maka kelas student juga otomatis mewarisi ya member kelas ya dari kelas person yang akses modifier-nya adalah public tadi atau protected seperti itu. Nah, ya ini mungkin cukup ya untuk materi pewarisan. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, sederhana ya untuk konsep pewarisan ya. Kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Ya. Jadi nanti kelas anak akan mewarisi member kelas dari kelas induknya yang akses modifier-nya adalah public atau protected. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke latihan ya. Untuk modul tadi sudah saya share ya di grup inheritance, itu sudah ada sudah ada modul latihannya juga ya. Sudah. Ada. Ya, Sudah, silahkan, Pak. ya silahkan dicoba dulu ya. Kita masih punya waktu sampai jam 10 berapa? Jam 10.30 ya. Jadi masih ada sekitar Sejam, Pak. iya, sejam lebih kurang untuk menyelesaikan latihan pewarisan ya. Gampang ini. Ya, kalau bisa dipahami ya, karena nanti di pertemuan berikutnya di polymorphism kita akan menggunakan pewarisan lagi. Ya, kita akan menggunakan pewarisan lagi untuk menerapkan konsep polymorphism seperti itu. Oke, silahkan dicoba dulu ya. Kemudian untuk Mas asisten yang hadir siapa aja ya ini? Mas Arif ya. Mas satu lagi Mas hadir, apa ya? Pak. Ya, hadir. Oh, Mas Nur ya. Iya. Satu lagi Mas Dani. Ah, ya Mas Dani. Mas Dani nggak hadir ya? Mas Dani Kuliah ya? iya, Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya, itu untuk latihannya silahkan dicoba ya. Harusnya cepat nih. Untuk sementara nanti belum ada tugas ya, ini hanya tugas lab aja, langsung Anda kerjakan, jadi belum ada tugas yang dipublish di GitHub. Oke, seperti itu. Ya, ya sambil jalan nanti boleh ditanyakan ya. Boleh Baik, ditanyakan lewat chat atau lewat mana ya? Lewat Mas Nur juga boleh gitu ya. Oke, ya silahkan dikerjain dulu ya. Oke, ini tadi pertanyaan dari Mas. Oke, dari Mas Nur ya tadi nanya ini untuk tipe data datetime ya. Ya sambil ngerjain. Jadi tipe data datetime itu ini Mas untuk menyimpan tanggal lahir Mas. Bedanya dengan integer ya jelas beda ya. Jadi kalau tanggal lahir ya beda ya. Kalau integer itu ya misalkan apa ya? Misalkan nilai gitu ya. Misalkan student nilai 100 gitu ya. Nah, kalau datetime ya tadi untuk menyimpan data tanggal. Ya, jadi kalau mau menyimpan data tanggal jangan pakai string ya. Jadi kita bisa menggunakan datetime. Nanti biar bisa dilakukan perhitungan. Kalau misalkan kita menyimpan tanggal lahir, ini saya contoh buat ya, dua jenis, misalkan tanggal lahir 2 ya.
satu string, yang satu datetime, bedanya apa? Kita coba ya. Jadi student, tanggal lahir, ini yang tanggal ya. Nanti cara ngisinya kayak gini, new datetime ya. Misalkan tanggal lahirnya 9 berapa ya? Kelas ini rata-rata tanggal lahirnya rata-rata tahun berapa ya? 2001 2002 mungkin, Pak. Oh, 2001 ya. Oh ya, oke ya. Nah, gitu ya. Misalkan Januari tanggal 30. Nah, gitu. Tapi kalau yang string, misalkan nih yang string ya, berarti nanti kan tanggalnya 2001 130 gitu ya. Nah, keuntungannya dengan menggunakan datetime ya nanti kita bisa lakukan perhitungan. Misalkan kalau kita pengen menghitung usia lebih gampang. Misalkan kita pengen usia mahasiswanya berapa sih? Misalkan umur gitu ya. Umur student karena tahun sekarang adalah datetime year ya. Dikurang student tanggal lahir year gitu. Karena dia tipenya adalah datetime, kita bisa langsung ngambil tanggalnya, tahunnya gitu ya. Nanti otomatis langsung dikurangan. Tapi kalau string nggak bisa, ini nggak bisa dikurangi jadinya karena dia string gitu ya Mas Nur ya. Jadi kalau untuk tanggal lahir misalkan atau tanggal pendaftaran, nyimpannya gunakan formatnya adalah tipe datanya adalah datetime. Jangan string. Nanti kalau kita butuhkan perhitungan nanti nggak bisa gitu ya. Tapi dengan menggunakan tanggal lahir kita bisa langsung ngambil bisa langsung mengambil tahunnya gitu ya karena dia datetime udah lengkap, ada tahun misalkan, ada bulan juga ya, ada day-nya juga bisa gitu. Nanti bisa kita cari misalkan tanggal lahir ini hari apa sih, itu bisa nanti kita hitung dengan kalau tipe datanya adalah datetime gitu ya. Tapi kalau tipe datanya string kita nggak bisa melakukan perhitungan ya karena string gitu ya, susah. Nanti harus kita konversi dulu ke datetime, jadi ribet gitu, seperti itu. Itu ya, Mas Nur ya, untuk tipe data datetime ya. Jadi usahakan ketika Anda akan menyimpan data yang itu berupa tanggal, gunakan datetime ya, jangan string. Jadi ya, untuk datetime ngisinya seperti ini, new datetime ya. Anda tinggal tentukan tahun, bulan, hari. Kalau mau sampai menit, mungkin masih ingat kemarin jam berapa gitu ya. Misalkan lahirnya itu jam 3 sore gitu ya. Menit ke 10, detiknya ke 45. Kalau ingat Anda nggak apa-apa. Jadi bisa presisi gitu ya. Kalau kita menyimpan tanggal-tanggal itu dalam format datetime ya, kita bisa menyimpan datanya dalam bentuk sampai detik gitu ya. Dan ketika dilakukan perhitungan lebih gampang seperti itu ya. Karena nanti propertiesnya lengkap ya. Tanggal lahir ini karena dia itu tipenya adalah datetime ya, nanti propertiesnya lengkap. Nah, ini kita lihat ya. Propertiesnya lengkap. Nah, ini ada tahun, menit, detik dan sebagainya, itu bisa dengan mudah kita ambil gitu ya. Nah, contoh ini ya, kita jalanin ya. Nah, ini kan langsung kelihatan umurnya 20 gitu ya. Kita tinggal kurangi tahun aktif sekarang yaitu 2000 ya, 2021 tinggal dikurangi 2001 seperti itu. Oke, itu pertanyaan dari Mas Nur ya tentang tipe data datetime ya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan sambil mengerjakan latihannya. Ya, usahakan dikerjakan sampai tugasnya ya. Tugasnya itu gampang ya. Kita menginisialisasi nilai propertiesnya dari konstruktor gitu ya. Gitu. Gimana caranya?
Pak Kamarudin, tanya Pak.
yang sudah kita bahas. Konstruktor adalah apa, Mas Raka? Konstruktor adalah apa? Kalau saya sih ngepahaminya itu lebih ke arah apa ya? Cara simpel untuk nge-inisialisasi sebuah kelas atau Iya, sebuah itu objek gitu aja. manfaat dari konstruktor itu, Mas. Salah satu manfaat dari konstruktor itu adalah untuk menginisialisasi data, apakah itu field atau properties. Kalau definisinya apa, Mas? Lupa ya? Iya, lupa. Oke, jadi kalau konstruktor itu adalah sebuah metode ya, sebuah metode khusus ya, yang dia itu otomatis dipanggil ketika kita membuat sebuah objek. Nah, ini kan perintah membuat objek ya. Nah, dengan konstruktor kita metodenya itu otomatis akan dipanggil ketika kita membuat sebuah objek, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan konstruktor. Nah, kalau yang metode biasa kan dipanggil dulu kayak gini, get name and age. Ini kan metode ya, kita panggil gitu ya. Kita sebutin nama objeknya apa, kemudian nama metodenya apa, dipanggil manual. Tetapi kalau konstruktor, dia itu sebuah metode, tetapi dipanggil secara otomatis ketika kita membuat sebuah objek. Makanya salah satu manfaat dari konstruktor itu adalah digunakan untuk inisialisasi data ya. Misalkan kita punya field, kemudian ingin diinisialisasi lewat konstruktor bisa. Kita punya properties, ingin diinisialisasi lewat konstruktor bisa. Karena memang manfaat fungsi dari konstruktor itu untuk inisialisasi ya, seperti itu ya tambahannya. Oke, mungkin untuk waktu kita kan udah mau habis ya. Coba mungkin Mas Raka bisa di-share Mas kodenya Mas, nanti biar teman-temannya yang belum selesai nanti bisa ngerjain di rumah gitu, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke. Saya stop dulu presentasinya. Silakan Mas Raka mungkin bisa di-share gimana sih solusi untuk pelatihannya ini ya. Jadi inisialisasi properties via konstruktor. Udah kelihatan belum, Pak? Udah, tapi belum itu ya, belum masuk ke kodenya. Iya. Kalau mungkin bisa dibesarin Mas kodenya. Cara ngebesarin gimana, Pak? Saya lupa kemarin. Kontrol scroll ke ke atas. Nah, ya. Ya gini. Oke, itu kodenya. Ini untuk yang ini yang program perusahaan, ini untuk yang program CSS sih standar sama kayak yang di modulnya ini. Kalau untuk yang di personnya, ini seperti ini. Ini propertiesnya yang udah ada dari latihan 1, sama ini metodenya yang udah ada di latihan 1, terus ini konstruktornya. Nah itu. Jadi di sini konstruktornya kan ngambil name. Soalnya kalau di modulnya ini kan, modulnya ini kan dia kan ngambil nama sama umur. Berarti di sini nanti parameternya itu ada kaitannya sama nama sama umur. Terus dimasukin ke sini. Oke. Terus untuk yang student sama teacher-nya, teacher dulu deh. Nah, yang teacher-nya itu, karena yang di sini itu ada 1, 2, 3, 4. Ini kan urutannya kan nama, umur, teacher ID, sama subjek. Berarti di sini urutannya harus sama. Nama, umur, teacher ID, sama subjek. Base name each ini lebih ke arah apa ya? Kayak nge-reference-kan person ini ya. Jadi base name each ini tuh dia itu manggil si konstruktor ini ya. Iya, konstruktor induknya ya. Jadi iya, konstruktor induknya. Iya, karena induknya punya konstruktor juga, yaitu nama dan age. Nama dan age. Jadinya nanti yang karena di sini udah nama sama age-nya udah dipanggil, jadi yang di sini itu yang diisi tinggal teacher ID sama subjeknya aja. Gitu. Iya, oke. Nah, terus yang student-nya juga sama. Jadi ada base name age-nya. Nah, karena udah ada base name age-nya, jadi di sini yang diinputkan lewat sini itu cuma student ID sama emailnya aja. Hasil running-nya kayak gini sih. Ya, sama ya, sama yang di latihan ya, hasil ya, sama. Oke, ya.
Ya, seperti itu ya untuk teman-teman yang lain yang belum menyelesaikan tugasnya ya udah benar yang untuk jawaban Mas Raka ya. Jadi caranya seperti itu gitu ya untuk menyelesaikan tugas latihannya. Nggak usah diupload ya, ini memang hanya tugas lab saja, jadi langsung Iya, Pak. dikerjakan. Nanti yang belum selesai mungkin bisa dicoba lagi ya, kalau lupa masih error nanti bisa langsung tanya Mas Raka. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, Pak. Berhubung ya waktu kita juga mau habis ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi inheritance atau pewarisan ya, yang mana nanti materi ini masih akan berlanjut di pertemuan berikutnya ya, di materi baru yaitu polymorphism ya, walaupun ini materinya baru tetapi nanti konsepnya masih menggunakan konsep pewarisan seperti itu. Jadi masih terhubung dengan materi hari ini untuk pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada langsung saya tutup dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.